Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kata kemalaman untuk Nabi Muhammad. Betul? Kalian giliran malam mingguan laki-laki sama perempuan sampai subuh sampai pagi, giliran untuk Nabi Muhammad oh udah kemalaman. Tidak ada kata kemalaman, tidak ada kata kepagian untuk baginda Nabi besar Muhammad. Dan rusaknya orang-orang yang berkuasa, rusaknya para pejabat, karena rusaknya para ulama-ulama. Apa Beb? Maksudnya rusaknya para ulama? Karena banyak para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama yang mendiamkan kezoliman-kezoliman yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut. Saya tanya, banyak apa dikit ulama yang mengkritik para pemerintah? Jawab. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit ulama-ulama yang menegur pemerintah? Banyak apa sedikit? Sedikit. Makanya jangan heran bangsa ini rusak, negara kita rusak. Karena apa? Rusaknya para pejabat. Pejabat rusak karena banyak ulama-ulama yang jadi anjing-anjingnya pejabat, berdiri di depan pintu pejabat, bukannya mengkritik pejabat kalau ada keputusan-keputusan mereka yang salah, bukannya bukannya membenarkan bukannya mereka memberikan pelajaran, memberikan teguran, ini salah, ini yang benar, ini benar, ini yang salah, ini enggak, kebalik. Kesalahan yang dilakukan pemerintah mereka benarkan. Sesuatu yang batil yang pemerintah lakukan mereka bilang hak. Kenapa? Karena mereka jadi penjilatnya pejabat, anjing-anjingnya pejabat. Tujuan mereka perut, tujuan mereka kursi, tujuan mereka pangkat, tujuan mereka jabatan, tujuan mereka dunia. Sehingga apa? Sehingga rusak. Jadi semua itu kembali kepada ulama. Jadi saudara-saudara, jangan pernah kita ini menyalahkan. Ada sosok Habib Rizik yang selalu mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, yang kebijakan-kebijakan itu menyengsarakan rakyat. Udah ada ulama-ulama seperti Habib Rizik, para kiai-kiai yang tegas, yang keras. Rakyat masih diinjek-injek, bagaimana kalau nggak ada? Betul? Betul? Jadi semua tergantung ulama. Nah makanya kalian para pejabat, mau RT ke RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, polisi, polri, anggota dewan, kalau dikritik oleh ulama, kalau dikasih nasihat ulama, dengarkan. Bukan malah ulamanya di penjara, goblok. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di akhir zaman. Fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, maksiat di mana-mana, mabuk di mana-mana, pelacuran di mana-mana, narkoba di mana-mana. Orang nggak punya lagi malu. Laki-laki perempuan di pinggir jalan telanjang, ciuman, zina. Lihat malam minggu ini. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang bermaksiat atau lebih banyak orang-orang seperti kalian yang masih kedua matanya terbuka untuk berzikir, mengingat Allah dan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir zaman. Fitnah di mana-mana. Apalagi judi online. Judi online merajalela di mana-mana. Judi online merasuki seluruh lapisan masyarakat. Mau anak mudanya, pemuda-pemudinya, bapak-bapaknya, emak-emaknya, anggota dewannya, ada ustadz kiainya, ada habibnya. Bahkan judi online ada pejabat-pejabatnya, ada pemerintah-pemerintahnya, ada polisinya, ada TNI-nya, semua ada anggota DPR-nya terlibat di dalam perjudian online, saudara-saudara. Saya tanya, ini kurang ajar nggak?
Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Biadab nggak? Biadab nggak? Nah makanya saya Bahar bin Ali bin Smith, saya mengapresiasi. Belum 1 bulan Prabowo jadi presiden, tetapi Prabowo sudah memberantas judi-judi online, saudara-saudara. Kalau ada kebaikan ya kita bilang baik, benar. Kalau ada yang benar ya kita bilang benar, betul. Simple. Belum 1 bulan Prabowo menjadi presiden Indonesia, sudah banyak maling-maling rakyat, koruptor-koruptor yang ditangkap, betul. Betul. Apresiasi. Baik, bagus. Kalau dilihat dari pidatonya, Prabowo mengatakan dalam pidatonya, bukan rakyat yang melayani pemimpin, tapi pemimpin yang melayani rakyat. Bagus nggak itu? Bagus nggak? Bagus nggak? Prabowo berkata tidak ada yang kebal hukum. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Tapi jangan cuma omon-omon. Betul. Kalau mau basmi koruptor, basmi semuanya. Jangan cuma koruptor yang kalian tangkap adalah koruptor-koruptor yang berlawanan dengan kalian. Giliran lawan politik korupsi ditangkap, tapi teman politik korupsi dibiarkan di dalam kabinetnya, saudara. Ini namanya omon-omon. Tahu omon-omon? Jadi kalau memang Prabowo betul-betul mau memberantas korupsi, nggak ada urusan siapapun yang korupsi, siapapun, mau Tom Lembong, mau Anies, mau Mulyono, mau Megawati, siapapun, tangkap mereka, adili mereka, penjarakan mereka, karena mereka telah menyusahkan jutaan rakyat Indonesia, saudara. Itu baru namanya pemimpin yang adil, betul. Tapi kita belum tahu, kita lihat bagaimana ke depan, betul? Betul. Makanya ada orang-orang ngomong begini, Habib Bahar kalau Prabowo udah dilantik, nggak bakal lagi Habib Bahar berani ngeritik presiden. Wah, banyak yang ngomong begitu. Weh, bos, tanggal 20 Oktober, pas pelantikan presiden, saya ceramah di Lampung. Yang hadir ratusan ribu orang. Ya. Di situ saya bahas. Saya bilang apa? Saya doakan Allah berikan kekuatan kepada Prabowo untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, jaya, sentosa, bangsa, negara dan rakyatnya. Tapi ingat, kalau suatu saat nanti Prabowo membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, maka saya, Bahar bin Smith, orang yang pertama melawannya sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Saya nggak ada urusan. Saya ini nggak ada urusan. Saya kemarin itu golput, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Andaikan Anies jadi presiden, terus khianati bangsa, khianati rakyat, andaikan Anies kemarin yang jadi, saya makan Anies. Saya ini nggak ada urusan. Makanya kalau Prabowo bilang tidak ada yang kebal hukum, ayo, rakyat lihat, masyarakat melihat, ayo. Kalau memang tidak ada yang kebal hukum, pertama, lihat menteri-menteri ketika menteri-menteri yang berada, menteri-menteri yang berada kemarin ketika zaman Jokowi menjadi presiden, si Mulyono. Berapa banyak menteri-menteri yang korupsi? Mau kau lindungi? Jangan, tangkap, betul. Penjarakan, betul. Bikin menderita, betul. Sebagaimana lebih menderita daripada penderitaan rakyat. Sebab mereka rakyat menderita, sebab mereka rakyat susah, sebab mereka rakyat pengangguran. Kalau memang jangan sekedar gaulun bila amalin, ngomong tanpa berkata. Berbicara tanpa melakukan. Jangan. Kalau apa yang kau omongkan gaulun biamalin, kalau ngomong ya lakukan. Kalau memang tidak ada yang kebal hukum, ya sudah, sana kau suruh.
KPK, kau suruh Kejaksaan Agung periksa Mulyono beserta keluarganya. Berapa banyak uang yang mereka korupsi, uang rakyat, uang negara. Tidak lanjuti, selidiki. Betul? Ini baru namanya adil. Ini baru namanya pemimpin yang tegas.